Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, di pagi hari yang cerah ini kita boleh kembali lagi berkumpul untuk bersama-sama beribadah Minggu 21 November 2021. Mari Bapak Ibu Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan dari NKB 2, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Hai mari sembah. Putra-putra Tuhan yang kekasih, marilah ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa rohnya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Putra-putra Tuhan yang kekasih, pagi ini ibadah kita dengan satu tema, Yesus Raja yang sejati. Saudara-saudara, dalam memahami tema ini, saya ingin mengajak saudara mengawali ibadah kita dihantarkan dengan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus, kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra, benar-benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar.
benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhannya. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan di dalam doa, mengakui segala kelemahan kita. Kita sudah dipilih oleh Tuhan, menjadikan Yesus sebagai junjungan kita. Tetapi kenyataannya, sulit untuk sepenuhnya kita mempercayai Yesus. Apalagi di saat-saat pergumulan datang, sering kita lupa bahwa ada Yesus yang bersama dengan kita. Karena itu mari kita mengakui segalanya di depan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunkan kelemahan hamba-Mu semuanya. Seringkali kami lupa bahwa Engkau ada di sekitar kami. Bahkan seringkali kami melupakan Engkau. Dosa dan kelemahan kami di hadapan-Mu. Karena itu ya Allah, pada pagi ini kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengampuni segala kelemahan dan dosa kami. Karena kami sadar hanya oleh pengampunan-Mu saja kami menjadi hidup. Bapa, terimalah doa kami, pengakuan kami, dan penyesalan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang telah memanggil kita, berkenan memberikan hidup kepada kita melalui Injil Yohanes 15 ayat 15 dan 16. Demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah
aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk panjenengan semuanya. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan membacanya. Karena itu mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Allah pada pagi ini. Kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kiranya Roh-Mu mengurapi kami supaya kami dapat melakukannya dengan baik dan benar. Kami mengerti kehendak-Mu supaya kami sungguh iya dan amin melakukan semuanya. Baik kami yang mengikuti secara daring maupun kami yang mengikuti secara luring, Tuhan memberkati semuanya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 18 ayat 33 sampai 37, ini sebuah perikop yang menurut saya luar biasa menyiapkan kita untuk memahami Advent. Satu, memasuki masa Advent, tapi sekaligus juga kita disiapkan untuk mengerti karya Yesus yang memulai di Yerusalem. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Yesus Kristus dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, berbahagia orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagia
Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh saya bersuka cita setelah hampir 10 tahun akhirnya saya bisa berdiri di mimbar ini lagi. Iya, hampir 10 tahun. Karena apa? Terakhir saya khotbah di sini itu 2012. Kan bisa ngang tahun. Habis itu dijadwal lagi tapi saya nggak bisa datang gitu. 3 kali saya dijadwal termasuk kemarin tuh karena kemarin negara yang nggak mengizinkan gitu kan. Nah, saudara-saudara, Yesus Raja yang sejati. Saya ingin mengajak saudara untuk memahami tema ini mengingat sabda Yesus begini. Ketika Yesus sedang dengan para murid mengatakan, "Guru, lihatlah, itu bangunan bait Allah begitu megah." Waktu itu memang betul, bait Allah orang Yahudi itu paling megah di seluruh dunia. Waktu itu. Ya kan? Kemudian Yesus mengatakan kepada para murid, ada waktunya, tidak satu batu pun akan terletak di atas batu yang lain. Semua akan jadi jugrukan, reruntuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebuah nubuatan yang segera akan digenapi oleh Yesus. Perikop yang kita baca ini adalah langkah awal untuk Yesus menggenapi nubuatan itu. Nah, dari situ kita akan memahami, saudara, kalau kita memahami bahwa Yesus Raja yang sejati, kita akan melihat bahwa ini sekaligus sebagai sebuah kredo. Jadi bukan sekedar pernyataan. Ini harus menjadi sebuah kredo. Artinya apa? Kredo itu pengakuan iman, pengakuan kita. Artinya kita ini harus percaya lebih dulu bahwa Yesus Raja yang sejati. Baru kemudian kita mengatakan Yesus Raja yang sejati. Baru kemudian kita mewartakan. Nggak ada gunanya kalau kita nggak percaya lebih dulu, tetapi kemudian kita mewartakan. Hanya di bibir saja. Apakah saya yang setiap minggu, setiap hari, sekarang pada pegang HP, ada kitab sucinya elektronik, itu saya tidak sungguh-sungguh akui, belum tentu, saudara. Di masyarakat Jawa, itu ada hitungan nogodino. Nah, itu yang membuat saya paling susah. Apalagi kalau sudah mantenan, ngitung wetonan, ngitung pitonan, waduh, susahnya bukan main. Pak, saya minta diberkati hari ini jam sekian. Lah kenapa? Dinten jemah legi niku geblake simbah. Selasa kliwon geblake bapak. Lah niki sing sakit niku Rebu Wage tok niki. Niku kedah jame nggih jam 7. Walah aku nang ngono. Mas, kuwi engko nek diberkati jam 7 kudu tepat. Kuwi berarti kan mulai jam 6:30. Lah nek dina aktif 6:30 ki sapa sing meh kebaktian aku ya ngono kan. Lah niku hitungane pun ngoten Pak. Wah, ya itu. Wong Kristen ning isih njaluk hitungan naga dina ora percaya karo Gusti Yesus ya niku wau ngoten lho gitu. Jadi iki dinane Kemis Kliwon. Nek dina iki ora entuk mlaku ngidul, kudu mlaku ngalor. Awas kono. Mlaku ngalor aja mlangkah kali. Halah, wis ribut, Pak. Nah, itu faktanya dalam kehidupan kita seperti itu. Gitu loh. Mungkin yang umum kita ngimpi. Aku ngimpi doyak Allah. Wah. Ya nek sing nom-nom ya luwih apik, doyak jodoh gitu loh ya kan. Ketiban cecak. Wah, iki meh nasibe meh elek. Ya bener wong jenenge ketiban cecak iki ya mesti girap-girap gitu loh.
Ya nasibnya ora apik bener memang. Tapi kan nggak ada kaitannya dengan masalah itu. Nah, inilah yang kita coba untuk tes dalam kehidupan kita. Apakah kita memang sungguh mengakui Yesus itu Raja? Nah, karena itu mari saudara, kita bertanya dalam hati kita, apakah saya sudah sungguh mengakui Yesus Raja? Dan baru kemudian kita mewartakan kepada yang lain. Bahwa Yesus memang Raja yang sejati. Yang kedua, Bapak Ibu, catatan saya yang kedua yang harus kita pahami, Yesus bukan sekedar Nabi. Hanya sekali Yesus mengatakan, yang secara tidak langsung saya Nabi. Ketika Yesus ditolak, memang Nabi tidak ada yang diakui di daerahnya, kan gitu. Tapi mengatakan aku Nabi gitu enggak. Kenapa? Ya karena Yesus memang bukan sekedar Nabi, bukan Nabi. Saya kalau dengan saudara kita yang lain, Nabi terakhir itu Nabi ini, saya katakan, ya silahkan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa yang saya percaya bukan Nabi. Yang saya percaya Tuhan. Yang memilih aku. Itulah sebabnya kalau ada jemaat yang meninggal, saya nggak pernah mendoakan yang meninggal. Kenapa? Lah wong didongake kan meh mlebu surga. Supaya masuk surga. Lah ini sudah masuk surga, apa yang mau didoakan? Lah sing didongake sing urip, gitu kan. Nabi kita, Yesus, itu bukan sekedar nabi, tetapi Mesias anak Allah yang hidup. Itu yang harus keyakinan kita. Sehingga dengan demikian, saudara yang kasih Tuhan, konsep di tengah masyarakat kita itu kan radu adil. Sama dengan konsepnya orang Yahudi, Mesiasnya orang Yahudi dengan ratu adilnya orang Jawa kan podoplek gitu. Nah kita enggak itu. Itulah yang harus kita pahami dari awal. Yesus itu berkuasa penuh, punya otoritas yang luar biasa. Sehingga angin, laut, dan semuanya bisa kalah. Dan memang Yesus datang untuk itu. Nah pertanyaannya saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengakui, menyatakan bahwa Yesus Raja yang sejati. Itu yang pokok. Bagaimana supaya kita bisa mengakui bahwa Yesus itu Raja yang sejati. Harus menjadi pengakuan kita. Pagi ini dua hal aja saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, kalau kita pengen bisa mengakui bahwa Yesus adalah Raja yang sejati, maka jadikanlah Yesus Raja dalam hidup saudara. Jadikanlah Yesus Raja yang bertahta di dalam hati kita. Itu harus, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan Yesus Raja kalau diri kita sendiri belum merasakannya, belum melakukannya. Nah, karena itu jadikanlah Yesus itu Raja dalam hati saudara. Sehingga kalau Yesus jadi Raja dalam hati kita, pasti menguasai seluruh totalitas kehidupan kita. Raja itu kaitannya dengan kekuasaan dan kesejahteraan. Raja itu baik atau tidak, itu bisa membuat sejahtera atau tidak. Di Indonesia, kita sekarang ini kan negara nasional ketiga. Yang pertama, negara nasional pertama adalah Sriwijaya. Dan catatan sejarah dunia mengatakan di era Sriwijaya inilah ada perguruan tinggi teologi pertama di Asia yang bisa menerima kehadiran bukan hanya agama Hindu dan Buddha, tetapi juga agama Kristen. Karena sekarang telah ditemukan yang namanya ujung bumi yang dikatakan oleh kitab suci, itu bukan Timur Tengah pada waktu itu, tetapi Papua. Kayu aras yang dipakai untuk membangun bait Allah bukan kayu dari Libanon, tetapi dari Papua. Sejarah dunia sekarang mencatat itu, saudara. Jadi saudara, jangan, Indonesia sudah dikenal oleh
dunia pada waktu mulai kita catat. Karena emas-emas yang dipakai untuk bait Allah semuanya dari Indonesia. Nah, karena itulah maka saudara-saudara, kita yakin betul bahwa justru karena ada catatan sejarah itu kita meyakini Indonesia ini memang luar biasa. Walaupun saya juga rada anyel dengan Israel. Saya pernah mengalahkan Israel sekali, Bapak Ibu, di Israel. Kenapa? Waktu itu saya mau naik kapal, naik perahu di Danau Tiberias. Ketika mau naik perahu itu, dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Kebetulan bendera merah putih dipasang di bawah bendera Israel. Nah, saya protes, enggak bisa. Tolong dihentikan. Diubah dulu, Indonesia harus di atas bendera Israel. Kalau enggak usah. Kenapa? Satu, Indonesia belum mengaku Israel negara. Nasionalisme saya menggebu-gebu waktu itu. Yang kedua, Indonesia kan tamu, harus di atas bukan di bawah. Wah, rembukan piye. Akhirnya Indonesia bendera merah putih di atas bendera Israel. Itu pun saya mengatakan harusnya nggak perlu itu bendera Israel mendampingi. Kenapa? Indonesia belum mengakui kok aku. Saya baru sadar, geng apa? Iki nang Israel lho, geng, orang nang Indonesia gitu. Aduh, aku baru sadar Bapak Ibu. Tapi karena sudah terlanjur ya sudah akhirnya. Nah, akhirnya itulah saya menang dengan wong Israel lah ya. Jadi kesejahteraan, damai itu dilukiskan kalau Mesias hadir. Ratu Anil gitu. Tetapi kehadiran Kristus bukan hanya itu. Ini yang penting. Kehadiran Kristus memang dia berkuasa, dia memang membuat sejahtera, tetapi bukan sekedar tercukupi makanan, minuman, dan seterusnya. Tetapi totalitas kehidupan manusia apa yang paling mendasar dicukupkan dalam diri Yesus. Nah, konsep kita, raja adalah yang melindungi, mencukupkan, hak yang adil, dan seterusnya. Itulah yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Pilatus memang raja. Tapi ternyata Pilatus luar biasa. Luar biasa di mana? Wong dia ini gubernur kok. Dia gubernur tetapi punya kekuasaan raja. Lah ini yang luar biasa. Sehingga melalui itu akhirnya ada secara politis Israel harus dihapus dari peta dunia. Jadi sebutan Israel yang harus dihapus dari peta dunia itu bukan sekarang. Sejak zamannya Kaisar Romawi Agustus sudah mulai dilakukan. Karena itu kemudian ada nama Israel hilang diganti dengan sebuah provinsi yang namanya Yudea Palestina. Gitu. Nah, bibitnya dimulai dari Pilatus. Memang luar biasa Pilatus ini. Tetapi di sisi lain Pilatus juga takut. Takutnya kenapa? Karena orang Israel itu masih terus pokoknya saya menanti kehadiran Mesias. Kalau Mesias hadir, pasti saya bisa mengalahkan penjajah. Di satu sisi, Israel memang sadar sekarang sedang dijajah, tapi di sisi lain dia akan terus mengakui bahwa Mesias akan membebaskan. Nah, sebenarnya kehadiran Yesus itu memenuhi keinginan orang Romawi, orang Pilatus, dan juga orang Yahudi. Kenapa? Dan itu nanti terbukti. Dua-duanya terpenuhi. Bagi Pilatus, ketika dia berhadapan dengan Yesus, wong Yesus itu raja tapi gak mau memberontak orang Roma. Kan begitu. Yesus raja, Yesus Mesias. Tapi kenyataannya di hadapan Pilatus dan fakta tidak pernah untuk menghasut memberontak kepada pemerintah Romawi. Itu fakta. Sehingga bagi Pilatus sulit. Ini nggak ada kesalahan yang bisa menyebabkan dia dihukum mati. Karena satu hal yang dihukum mati itu kalau dia subversif. Nah, Yesus nggak ada. Bagi orang Yahudi,
Kehadiran Yesus itu memungkinkan apa? Kehadiran itu Mesias. Yang tidak sekedar membebaskan dari proses untuk penjajahan, tetapi yang lebih utama dibebaskan. Tetapi ternyata keduanya tidak ditangkap baik oleh orang Romawi maupun oleh orang Yahudi. Sehingga akhirnya Yesus harus dihukum mati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala pergumulan orang Yahudi sampai hari ini tetap masih menantikan kehadiran Mesias. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana itu bisa terjadi dalam hidup kita? Kalau kerajaan Yesus bukan dari dunia ini, lalu bagaimana caranya memerintah? Saudara-saudara, tadi harus menjadi raja atas orang Yahudi, menjadi raja atas orang Romawi, dan yang utama harus menjadi raja atas kita. Jadi kalau kita mau merasakan bagaimana kekuasaan Yesus, cinta kasih, damai sejahtera Yesus, jadikan Yesus raja dalam hidup kita. Ingat, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Jelas di situ, saudara. Jadi kalau kita menerima Yesus, Yesus datang mengetuk pintu hati kita. Dan kita mau membukakan, maka kita diberikan kuasa. Bahkan petunjuk hidup, berita anugerah tadi mengatakan kepada kita bahwa kamu akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan apapun yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku akan diberikan. Jadi jaminan itu ada dan kuasa itu hadir dalam hidup kita. Apalagi kalau kita baca saudara dalam Injil Lukas 2 ayat 7. Di sana jelas dikatakan kepada kita. Apa? Injil Lukas 2 ayat 7. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan di palungan. Kenapa? Karena tidak ada tempat di rumah penginapan. Nah, di rumah penginapan itu bisa diterjemahkan dengan ruang utama. Karena bahasa aslinya itu memakai kata lima. Kata lima itu bisa ruang utama, itu bisa juga rumah penginapan. Kenapa begitu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus, kita seringkali nggak memahami. Yesus lahir itu di kandang. Betul nggak? Terus, betul nggak Pak? Yesus lahir di kandang domba? Enggak. Jadi kalau selama ini image kita bahwa Yesus lahir di kandang domba itu salah. Yang betul Yesus lahir di garasi, Bapak Ibu. Kitab suci menyebut itu. Kitab suci tidak pernah menyebut Yesus lahir di kandang domba. Tapi Yesus lahir di garasi. Coba cari, ada nggak Yesus lahir di kandang domba? Tidak ada. Cuma yang ada adalah ketika Yesus lahir, kemudian ada berita kepada para gembala yang sedang menjaga domba. Nah ini dikaitkan. Iki ono gembala menjaga domba, Yesus lahir di kandang. Kandangnya domba iki salah, enggak. Sebenarnya Yesus lahir itu di hotel, bukan di kandang. Hanya hotel pada waktu itu seperti mall sekarang. Jadi ada ruangan tengah yang besar, kemudian kamar-kamarnya mubeng, kan gitu. Kalau kita lihat, nah semua bisa memandang. Mall itu kan begitu, semua bisa memandang ke tengah. Nah, yang di kamar-kamar ini itu kan untuk bos-bosnya. Sopir sama mobilnya itu di garasi tidurnya. Cuma waktu itu kan yang namanya mobil kan belum motor, belum mobil kayak kita sekarang. Yang namanya mobil waktu itu kan gerobak. Iya kan? Gerobak.
dokar, bisa gitu. Nah yang mesinnya apa? Sapi, unta, kemudian kuda. Nah ketika bosnya ini nginap di rumah penginapan, sopirnya, kendaraannya ada di garasi. Nah garasi inilah ya karena itu penggeraknya butuh makan, butuh minum, maka di situ juga ada palungan, ada tempat. Tetapi sebenarnya bukan kandang domba. Lah nek dombanya geret gerobak ya ora kuat. Gitu loh Bapak Ibu ya. Kita harus pahami itu. Sama dengan kita sampai hari ini seringkali kita menyaksikan drama Natal, ono malaikat. Malaikat kok wedok? Itu heran saya. Di Alkitab tidak pernah dinyatakan kalau malaikat itu cewek, nggak pernah. Yang namanya malaikat mesti cowok. Cuma pakaiannya putih. Nah kita mendramatisir malaikat itu cewek, pakai pakaian putih, bawa godo, itu peri. Itu loh. Maka nggak pas dengan tema kita. Kan gitu kan? Lah ya kalau begitu ini peri, bukan malaikat. Malaikat itu mesti cowok. Nggak pernah malaikat itu cewek. Gitu loh. Maka nanti kalau pakai drama Natal jangan pakai malaikat yang cewek itu ya kan. Mesake malaikat ya, wah aku lanang dari ini wedok. Nah itu. Nah, Yesus lahir di garasi. Karena Yesus lahir di garasi, maka yang di ruang utama nggak dengar, nggak tahu kalau Yesus lahir. Maka kemudian malaikat memberitahukan kepada para gembala yang ada di Padang Efrata. Tempat Yesus lahir dengan Padang Efrata itu jauh 60 kilometeran kira-kira jaraknya. Ya. Jadi memang bukan kandang domba. Nah, supaya orang-orang tahu, maka satu hal, tempatkan Yesus di ruang utama kehidupan kita. Kalau enggak, kita enggak akan pernah merasakan damai sejahtera Yesus itu dalam hidup kita, saudara. Nah, karena itulah maka jadikan Yesus sebagai Raja atas hidup saudara, tempatkan Yesus di ruang utama kehidupan saudara, yakni di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, lalu efeknya apa? Dampaknya apa kalau kita menempatkan? Kita ini Kristen. Kemarin saya nguji pendeta, saya bertanya, kapan gereja Kristen, gedung gereja Kristen pertama kali berdiri di dunia? Semua pada bingung. Lu kapan Pak? Gereja gedung? Iya. Saya yakin kalau saudara saya tanya begitu, kalau saudara bingung kok. Mungkin baru dengar pertanyaan itu sekali ini. Kapan dan di mana gedung gereja Kristen pertama kali di dunia ini berdiri menurut Alkitab? Kira-kira panjenengan bisa jawab enggak? Jawabnya itu ada di di kitab Kisah Para Rasul. Tempat di mana gereja itu berdiri kan ketika peristiwa Pentakosta. Di mana turunnya? Apakah di bait Allah orang Yahudi? Enggak. Peristiwa Pentakosta itu terjadi di bait Allahnya orang Kristen, yakni di Bukit Sion. Tempat di mana para murid itu tinggal. Kalau Kisah Para Rasul menyebut ruang atas, Kisah Para Rasul 1 itu. Di rumahnya Yohanes Markus. Itulah gedung gereja kita pertama kali berdiri di dunia. Karena disitulah turunnya Roh Kudus. Kenapa begitu? Nah, tadi saya sebutkan. Yesus mengatakan bahwa bait Allah itu tidak satu batu pun melihat. Sekarang hancur. Dan yang masih berdiri sampai hari ini adalah bait Allah kita, orang Kristen, di Bukit Sion, di ruang atas itu. Kenapa? Ketika peristiwa Babil, manusia diserakkan karena bahasanya. Ketika peristiwa Pentakosta, gereja berdiri, manusia disatukan karena bahasa. Kalau tadinya diserakkan tidak bisa memahami bahasa satu yang lain, sekarang semuanya bisa memahami. Loh, itu kan orang Galilea. Kenapa dia bisa bicara dalam bahasa Arab? Dia bicara dalam bahasa Galilea, tapi saya dengarnya dalam bahasa Arab.
Dia bicara dalam bahasa Galilea, saya dengarnya dengan bahasa Jawa. Nah, mereka disatukan lagi sejak itu. Maka disitulah kemudian bait Allah sampai hari ini nggak berdiri. Walaupun diupayakan bait Allah ketiga dengan nggak bisa. Karena bait Allah yang sesungguhnya dimulai dari ruang atas milik Yesus. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Biarlah Yesus ada di ruang atas kehidupan kita. Ruang utama kehidupan kita. Maka kita akan menjadikan Yesus Raja. Dan disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Yang kedua, yang terakhir. Sudah jam 8 kurang 10. Kadung nek, saiki bareng wis tuwa nek ngomong wis suwi gak krasa, Bu. Nek gak suwi gak marem soalnya aku saiki. Tuhan Yesus itu kekuatan kita. Tadi malam saya lihat televisi, 2 klub sepak bola yang menjadi favorit saya, siji menang, siji kalah. Manchester United kalah 4-1 dari Watford. Tapi Liverpool dari Brighton menang 4-0. Nah, Pak David tahu enggak lagunya fans Liverpool? Apa? Ini yang harus kayak gitu. Itu diambil dari kitab suci soalnya gitu kan. Saya ngefans itu gara-gara mendengar lagu itu. You will never walk alone. Kamu tidak akan aku biarkan berjalan sendirian. Jadi fansnya Liverpool itu luar biasa. Kenapa? Walaupun Liverpool kalah atau menang, pokoknya kamu tetap saya dukung. Saya menjadi kekuatan kamu. Kalau kamu 11 orang bermain, ditambah aku menjadi 22, itu kamu tidak akan aku biarkan jalan sendirian. Nah, Yesus juga begitu kok. Lihat, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kamu tidak akan pernah dibiarkan. Kita tidak akan pernah dibiarkan Yesus sendirian. Jadi ketika kita mengaku Yesus adalah Raja dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah dibiarkan Yesus untuk kita jalan sendirian. Tetapi Yesus ada di sana. Maka saya senang lagunya sekolah minggu. Ya kan? Seringkali saya kalau khotbah juga renungan nyanyi itu. Di kanan, di kiri, di depan, di belakang ada Yesus gitu kan. Putar kanan, putar kiri. Oh jebuli Yesus saya ning lali kadang gitu loh ya kan. Nah karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, fansnya Liverpool aja bisa begitu luar biasanya mendukung Liverpool, bahwa kamu tidak akan berjalan sendirian. Kenapa kita nggak yakin bahwa Yesus juga tidak membiarkan kita berjalan sendirian? Akulah Immanuel. Akulah Allah yang beserta dengan kamu, Allah yang beserta dengan kita. Nah karena itu pagi ini saudara yang kasih Tuhan, mari kita hayati. Yesus Raja yang sejati adalah Yesus yang mengasihi. Yesus yang mengampuni. Yesus yang melayani. Loh benar gak? Yesus mengasihi jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Yesus datangkan. Yesus yang mengampuni. Wong disalib aja. Ya Bapa ampunilah mereka. Juga Yohanes 17. Aku berdoa bukan untuk pari tapi untuk buah dari pekabaran para murid. Luar biasa. Yesus tidak pernah membiarkan kita sendirian, saudara. Yesus melayani. Benar gak? Aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Yesus mendoakan cetha, Yohanes 17 tadi. Nah, Yesus juga membagi. Membagi apa? Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Ya. Juga sekarang memberi makan kita. Amin, saudara? Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa. Kasih-Mu menjadikan kami sungguh hebat, kuat. Karena Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Amin. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatiannya sebentar untuk kami membacakan warta lisan GKI Genduk Indah Semarang. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada. Yang kedua, ada? Oh iya. Selamat bergabung dengan kami GKI Genduk Indah. Terima kasih. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, Minggu 21 November 2021, dilayani oleh Pendeta Sugeng Mulyanto dari GKJ Jatingaleh. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang keempat, kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah. Apabila Tuhan berkenan dan tidak ada surat keberatan yang sah masuk ke majelis jemaat dari anggota jemaat, maka akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi saudara-saudara di bawah ini, yaitu Yosua Farin Setiawan dan Yohana Yeremia Larosa, anggota GKI Genduk Indah. Pada hari Jumat 26 November 2021 di Gereja Akademi Kepolisian Semarang dan akan dilayani oleh Majelis Jemaat GKI Genduk Indah dan Pendeta David Kristianto Indro Cahyono. Mohon dukungan doa segenap anggota jemaat. Yang kelima, baptis anak. GKI Genduk Indah akan melaksanakan baptis anak pada hari Minggu 26 Desember 2021 bagi jemaat yang akan membaptiskan anaknya dapat menghubungi tata usaha setelah kebaktian atau lewat WA dengan nomor 0896 0223 2971. Yang terakhir, ulang tahun. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Yang pertama, 16 November, Ibu Ngatinah Samuel. Tidak hadir? Oh, ada. Selamat ulang tahun Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Dan yang kedua, tanggal 19 November, Ananda Aletia Gita Cinta, putra dari Bapak Pendeta David. Selamat ulang tahun Tia, salam ya Pak, Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selanjutnya doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Sugeng. Saudara, mari kita menyatukan hati, bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur kami haturkan kepadamu ya Allah di pagi yang cerah ini. Engkau telah menganugerahkan kepada kami kehidupan yang baru. Engkau telah menjadikan kami anak. Engkau telah memilih kami untuk menjadi keluargamu. Terima kasih Bapa. Karena itu Bapa, pada pagi ini secara khusus kami berdoa untuk saudara kami yang hari ini atau minggu ini berulang tahun. Tuhan memberkatinya supaya tapak jalan di kehidupan yang akan datang, sungguh Tuhan memberkati
dengan kesehatan, kekuatan, dan kecukupan. Engkau berikan sukacita untuk semuanya, keluarga, dan kami semua ikut berbahagia karena Tuhan berikan umur yang panjang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara kami yang hari ini mungkin kurang begitu sehat, mengalami kelemahan fisik, Tuhan jamah. Urapan kuasa Roh Kudus menjadikan saudara kami kuat, sehat. Terlebih di tengah pergumulan pandemi corona ini Bapa, Tuhan yang terus menyertai, memberkati, sehingga yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam ketakutan dan kekhawatiran Tuhan teguhkan. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GKI Geno Indah ini, Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang membopong. Para pelayan khusus-Mu, baik majelis gereja, para pengiring ibadah, terlebih juga saudara kami kekasih, Pendeta David, sekeluarga Tuhan terus memberkati, memampukan untuk boleh menjadi pelayan yang setia. Para komisi, panitia, dan sebagainya. Lebih juga bagi jemaat yang nanti tanggal 25 Desember untuk menyerahkan putra-putrinya menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan siapkan semuanya. Bapa yang di surga, kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami yang sudah berlelah-lelah berupaya untuk menyelamatkan kami dari bahaya corona ini. Terlebih di masa Natal dan Tahun Baru nanti, diberlakukan PPKM level 3. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk ikut menjalani dengan setia, supaya kami tetap terjaga. Bahwa semua itu dilakukan oleh negara untuk kami, supaya kami selamat, supaya kami sehat, dan supaya kami tidak terpapar oleh penyakit. Dan itu Bapak, kami ajarkan kami untuk menerimanya dengan sukacita. Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang berjuang untuk merampungkan pendidikannya. Tuhan berkati di masa pendidikan, proses sekolah secara daring ini, Tuhan memberkatinya supaya bisa berhasil dengan baik. Bagi anak-anakku yang sedang berusaha untuk menemukan pekerjaannya, Tuhan berkati. Supaya bisa mandiri, hidup, dan menyiapkan masa depannya, baik dalam kehidupan keluarga maupun jemaat. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang berusaha untuk menemukan pasangan hidupnya, Tuhan memberkatinya. Supaya boleh mengambil keputusan yang setia, tetap ikut Engkau. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Dan kami yakin Tuhan memampukan anak kami untuk mengambil urusan yang percaya kepadamu, yang menjadikan Yesus sebagai Raja. Demikian pula Bapa, kedua anak kami yang akan menerima peneguhan dan tetepan nikah minggu depan, Tuhan berkati supaya disiapkan dengan sungguh dan menjadi keluarga Tuhan. Kiranya kami semuanya dimampukan untuk mendampingi supaya keluarga yang baru nanti sungguh mampu menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus. Bapa yang di surga, kiranya Engkau memampukan negara kami untuk menjaga kedamaian, ketentraman, dan keamanan. Dan dengan demikian, kalau Indonesia aman, tentram, kami pun ikut merasakannya. Terima kasih Bapa. Kami sadarkan kelemahan kami, kiranya Tuhan ampunkan. Doa, syukur, dan permohonan kami ini, kami mohon kepadamu, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang terambil dari Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari ini kantong hijau diperuntukkan untuk program DPPC Klasis Semarang Timur. Dan bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara yaitu 1. Memasukkan sampel persembahan ke dalam kotak persembahan di depan kamar koster. Yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Yang ketiga, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Genuk Indah. Yang keempat, mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempelkan di bangku jemaat. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan pujian NKB 126 ayat 1 untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik carikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu, tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai kami di pagi hari yang indah ini untuk kami boleh mendengar firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami senantiasa percaya kepada Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sugeng yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hingga apapun yang sudah disampaikan boleh bermanfaat untuk kami semua anak-anak-Mu. Bapa di surga, jika pada pagi hari ini kami juga membawa persembahan kami, kiranya Bapa mau menerima, menyucikan, menguduskan hingga persembahan ini menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan
di tempat ini, di gereja ini GKI Genduk Indah, dan mampukan para majelis untuk mengelola akan persembahan ini untuk takut akan Tuhan dan bertanggung jawab. Berkati kami semua ya Bapa di surga untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa persembahan ini. Haleluya Tuhan. Amin. Bersukacitalah yang galis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus anjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Seumur hidupmu, kemana kau pergi, sepanjang pagi dan petang, baik suka dan pedih, bersukalah, nyanyikan syukurmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan terus beserta dengan saudara. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Bersukacitalah yang galis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus anjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukur.